Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Suratno, selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vicky Joy dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 122206030. Kali ini saya akan membuat video rekaman mengenai ringkasan atau rangkuman saya mengenai materi Cak Nur, Islam dan Kemodernan. Apa arti kemodernan dalam Islam? Menurut Nurcholish Madjid atau akrab kita sebut dengan Cak Nur, kemodernan dalam Islam itu lebih tentang sikap terbuka terhadap kebenaran, bukan sekedar westernisasi. Bagi Cak Nur, umat Islam seharusnya terbuka dan kritis terhadap ilmu pengetahuan sebagaimana dianjurkan oleh Nabi. Sikap terbuka dan kritis adalah fondasi perkembangan ilmu pengetahuan dalam menjauhi sikap dogmatis. Ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan terhadap keterbukaan kebenaran dari manapun asalnya. Pada masa kejayaan Islam di abad 9 hingga ke abad 13, umat Islam telah mencapai kegemilangan dalam ilmu pengetahuan. Di masa itu, Islam dan umat Islam telah melahirkan pemikir dan karya-karya yang sangat monumental bagi peradaban dunia. Capaian dan kontribusi umat Islam di masa itu diakui tidak hanya oleh sarjana Muslim, tetapi juga oleh banyak sarjana Barat. Peran para ilmuwan dan filsuf Muslim saat itu telah menyelamatkan capaian peradaban dunia pra-Islam. Apa yang mereka lakukan saat itu telah menyerap capaian peradaban dunia pra-Islam yang sudah diraih oleh para filsuf dan ilmuwan pra-Islam dan kemudian mengembangkannya dalam pandangan Cak Nur. Sikap umat Islam saat ini terhadap kemodernan haruslah menganggap bahwa seluruh aspek kemodernan sebagai milik diri sendiri. Filsuf dan ilmuwan seperti Al-Kindi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali menggambarkan sikap terbuka dan kritis menyumbang pada perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Sikap terbuka mereka terhadap ilmu pra-Islam dari Yunani dan Persia serta upaya mereka dalam transmisi pengetahuan telah membawa kemajuan besar pada masyarakat Islam. Prinsip kosmosentrik dalam Islam. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat menjelaskan tentang fenomena alam semesta. Ayat-ayat tersebut disebut dengan ayat kauniyah. Dalam menjelaskan fenomena alam semesta, Al-Quran juga mengajak pembaca untuk berpikir dan menggunakan akal budinya. Oleh karena itu, ketika seseorang meneliti dan mempelajari alam, ia berarti sedang berusaha mengenal Tuhannya. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 191, yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, dan mereka memikirkan pencipta langit dan bumi, seraya berkata, Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksaan api neraka. Ayat ini menegaskan bahwa kegiatan ibadah atau ibadah mengingat Allah berjalan bersamaan dengan kegiatan penelitian alam atau memikirkan pencipta langit dan bumi. Dan tujuan akhir dari kedua kegiatan ini adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sikap terbuka terhadap ilmu pengetahuan dan penolakan terhadap sikap dogmatis menggambarkan kebijaksanaan Islam terhadap pemahaman alam semesta. Islam bukanlah agama yang menolak ilmu pengetahuan,
Sebaliknya, ilmu pengetahuan adalah bagian integral dari peradaban Islam. Tidak ada konflik antara iman dan ilmu pengetahuan. Dan sains dalam Islam adalah upaya menjawab sanatullah dengan subjek dan objek yang tunduk pada hukum Allah. Sikap terbuka dan kritis terhadap ilmu pengetahuan adalah bagian integral dari Islam. Umat Islam dianjurkan untuk bersikap modern dalam arti sejatinya yang kini terbuka terhadap kebenaran dari manapun dan bersikap kritis terhadap informasi yang diterima. Berikut isi dari rangkuman saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.